Sahabatku di dalam Tuhan, masyurkanlah Allah. Dia Allah Maha Besar yang telah melakukan karya terbesar kepada kita. Oleh kasih-Nya Dia menyelamatkan kita. Karena itu, hiduplah dalam tuntunannya melalui firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman. Dan karena itu jangan biarkan kami berjalan di luar tuntunan firman-Mu. Tuntun kami berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, supaya firman-Mu dapat diberitakan bukan dengan kekuatan dunia ini, tapi dengan kekuatan kuasa Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada hamba-Mu, dan kuasa-Mu juga yang bekerja kepada semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, supaya kami sungguh-sungguh merasakan tuntunan kuasa Tuhan melalui firman. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Sekali lagi Galatia 6 ayat 9 dan 10 begini dikatakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, umat Tuhan yang ada di Galatia sedang berada di tengah tantangan dan pergumulan. Ada konflik internal, ada perpecahan dalam jemaat, digambarkan dalam Galatia 5 dengan kalimat seperti dikatakan saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, saling menantang dan saling mendengki. Nanti dibaca dalam Galatia 5 ayat 15 dan ayat 26. Paulus sendiri bahkan sempat mengaku dia telah habis akal menghadapi kondisi jemaat di Galatia. Galatia 4 ayat 20. Di tengah kondisi seperti itu umat dikuatkan dan diajak agar tetap berbuat baik. Tantangan dan pergumulan yang dihadapi tidak jadi alasan untuk tidak berbuat baik. Malah didorong dan diperintahkan agar jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu menunjuk pada suatu tindakan yang kontinu. Tidak bosan-bosan, tidak lelah-lelah, tidak menyerah, tidak berhenti. Sebab apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 9. Jadi kalau kita sudah menjadi lemah, sudah menyerah, sudah berhenti berbuat baik, kita tidak akan menuai lagi. Karena itu kita harus tekun berbuat baik sesuai tema renungan hari ini. Perbuatan baik seperti apa yang harus dilakukan supaya kita tidak asal-asalan, tidak sembarangan berbuat baik. Perbuatan baik harus relevan dan strategis di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Karena itu butuh kepekaan untuk melihat, merasakan, dan menjawab kebutuhan di sekitar kita. Selanjutnya, Paulus mengingatkan jemaat Galatia, peluang berbuat baik tidak selalu ada. Ayat 10 katakan, selama masih ada kesempatan, artinya kesempatan tidak selalu ada. Tidak selalu diberi kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik adalah anugerah Tuhan. Karena itu, pergunakan kesempatan yang
ada yang Tuhan anugerahkan untuk berbuat baik yang maksimal, berbobot dan bermanfaat. Tidak selamanya ada kesempatan dan diberi kesempatan. Ketika Tuhan memberi kesempatan untuk melayani, untuk bekerja, belajar di tempat kita masing-masing. Ketika Tuhan memberi kesempatan untuk jadi pemimpin, punya jabatan, perbuatan baik apa yang kita komitmenkan untuk dilakukan. Sadarlah, tidak selamanya kita ada di tempat, di posisi kita masing-masing. Segala sesuatu akan berlalu. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Firman Tuhan beritahukan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi, berbuat baik kepada semua orang, musuh sekalipun. Orang-orang yang menjahati kita sekalipun, kita harus berbuat baik. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang yang belum percaya. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 33. Jadi, kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa syarat. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Tapi juga diingatkan, agar jangan mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama kawan-kawan kita seiman. Jadi kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Orang-orang yang ada di dekat kita. Keluarga kita. Saudara kita. Dalam satu persekutuan kolom, bipra, jemaat. Mereka adalah satu keluarga di dalam Tuhan, sesama anggota tubuh Kristus. Terkadang kita berbuat baik kepada banyak orang, tapi mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di dekat dengan kita. Mungkin kita tidak berbuat baik kepada suami, kepada istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara seiman, sepersekutuan. Kita baik di luar rumah, tapi di dalam rumah menakutkan, saling menggigit, saling menantang satu dengan yang lain, sehingga terjadi keretakan dan perpecahan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan, menyadarkan, menguatkan, dan mendorong kita untuk mempergunakan kesempatan yang ada. Kesempatan tidak datang berulang kali. Ketika Tuhan menganugerahkan kesempatan kepada kita, pergunakan kesempatan itu untuk berbuat baik. Dan bahkan yang terbaik secara terus-menerus kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Mulai dari dalam rumah, suami istri, orang tua anak, saudara-saudara sepersekutuan. Dan pada waktu yang ditentukan Tuhan, kita akan menuai jika kita tidak berhenti berbuat baik. Kita diperintahkan berbuat baik karena Kristus sudah duluan berbuat yang terbaik kepada kita tanpa syarat. Karena itu, teruslah menabur kebaikan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kita melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Kami percaya firman yang diberitakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa. Biar firman-Mu ini yang penuh kuasa mengubahkan setiap kami.
Sehingga bukan cuma mendengar firman, tapi melakukan firman itu di hidup ini. Semua yang mengikuti ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Supaya selalu dituntun, diarahkan oleh firman. Sehingga apa yang kami lakukan di hidup ini itu perwujudan dari firman yang didengar, firman yang diberitakan dalam nama Yesus. Dan diberkati semua perangkat pelayan Tuhan yang ada, khususnya tim multimedia. Tuhan terus pakai, berkati bersama dengan keluarga, dan bahkan juga berkati seluruh anggota jemaat yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Berkati semua program pelayanan yang ada, dilancarkan dan disukseskan, dan bahkan juga untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Berkati panitia, berkati juga para pekerja, dan seluruh perangkat pelayan dan jemaat untuk bersatu padu melakukan pekerjaan Tuhan ini sehingga sukses, datangkan keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan berkati seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minasa, yang ada di aras jamaat, yang ada di aras wilayah, dan yang ada di aras sinode. Tuhan tolong berkati badan pekerja majelis jamaat, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis sinode, semua diberkati. Dan bahkan juga semua perangkat pelayan Tuhan di antar denominasi gereja, dan bahkan juga pimpinan-pimpinan antar umat beragama, semua diberkati. Biar semua hidup rukun dan damai, sehingga bumi yang kami diami diberkati, karena seluruh masyarakat, sekalipun di tengah perbedaan, di tengah keragaman, di tengah kebinekaan, tetap hidup bersatu padu, hidup rukun dan damai. Maka bumi yang kami diami diberkati Tuhan. Dan diberkati pemimpin-pemimpin yang ada, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang ada di bangsa kami, yang ada di daerah kami, biar diberkati. Dan masyarakat kira menopang, menunjang, sehingga semua yang dilakukan sukses. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu luar biasa. Tetap setia mengikuti pelayanan ini. Yakinlah apa yang kamu lakukan tidak sia-sia. Pasti diberkati Tuhan. Karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sejahtera dan berkat dari Tuhan Allah mengalir, tercurah dalam hidupmu, dalam keluargamu, kini dan seterusnya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.